Pemirsa, berdasarkan hasil penyidikan, Polda Bali menetapkan 14 tersangka dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di depan Mapolda dan kantor DPRD Provinsi Bali Denpasar pada 30 Agustus 2025 yang lalu. 10 tersangka ditahan dan 4 tersangka yang masih di bawah umur tidak ditahan serta dalam proses diversi. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menyampaikan sesuai hasil penyidikan dan pemeriksaan 24 orang saksi termasuk rekaman CCTV di seputaran TKP dan barang bukti, Polda Bali menetapkan 14 orang tersangka, diantaranya 10 orang dewasa dan 4 orang anak-anak. Ke-14 orang tersangka tersebut terbukti melakukan pengerusakan terhadap kantor Mapolda Bali dan Ditreskrimsus Polda Bali, termasuk pengerusakan kendaraan dinas Polri milik Sat Samapta Polresta Denpasar saat hendak memasuki kantor DPRD Renon untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Tersangka juga menjarah isi rantis Polri berupa peralatan PHH, mengambil beberapa amunisi gas air mata Polri, dan membawa barang-barang berbahaya seperti pertalite dan barang bom molotov lainnya yang rencananya akan digunakan untuk membakar saat aksi unjuk rasa berlangsung. Mereka juga melakukan penyerangan terhadap para personel Polri yang saat itu sedang bertugas mengamankan unjuk rasa, yang berakibat 13 personel Polda Bali mengalami luka-luka serius, hingga dilarikan ke IGD RS Bayangkara dan RS Prop Ngurah Sanglah untuk mendapat perawatan intensif. Setelah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, kami melakukan penangkapan terhadap sebanyak 14 orang tersangka dari 2 TKP yang berbeda. Antara lain, yang pertama, gedung Ditreskrimsus Polda Bali di Jalan Kamboja Denpasar. Yang kedua, di depan kantor DPRD Provinsi Bali di Jalan Kusuma Atmaja Renon Denpasar. Dari 14 orang tersangka, diantaranya 10 orang dewasa yang saat ini sudah ditahan di Rutan Polda Bali, dan 4 orang tersangka anak-anak tidak dilakukan penahanan atau dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Namun anak yang berhadapan dengan hukum sesuai sistem peradilan pidana wajib melaksanakan proses diversi dan dalam penelitian kemasyarakatan oleh Bapas. Tersangka bawah umur yakni PY umur 15 tahun, KW umur 16 tahun, KA umur 16 tahun, KL umur 17 tahun, yang keempatnya merupakan pelajar. Perannya ikut merusak dan melempari kendaraan rantis Polri dengan batu dan mengenai korban anggota Polri, driver, hingga terluka dan mengambil barang-barang yang ada dalam box rantis Polri. Sementara tersangka dewasa diantaranya MR laki-laki 18 tahun, warga Denpasar Barat membawa bom molotov saat aksi unjuk rasa, dan MF laki-laki 18 tahun warga desa Nyamuk Kediri Tabanan yang membeli bahan, meracik, membuat serta membawa bom molotov namun belum digunakan. Pelaku anak-anak masih di bawah umur yang saat ini sedang melalui proses diversi. Ada 4, yaitu inisial P, K, KA, dan KL, di mana peran mereka pada saat itu adalah sama juga merusak, melempar, menjarah alut almasus, dan membakar. Sehingga total sebanyak 14 orang dengan rincian 10 dewasa dan 4 anak-anak. Para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana pengerusakan secara bersama-sama terhadap orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KE 2E KUHP, tindak pidana membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 187 bis KUHP Junto pasal 55 KUHP. Raiswantara, Bali TV.